Shalom saudara, kita tidak terasa ya sudah pada akhir November ya. Kita hampir berakhir tahun ini saudara ya. Kita hari ini mau meneruskan khotbah seri ya tentang akhir zaman ya. Ini seri yang ke-9. Minggu depan seri yang ke-10 yang terakhir ya. Sangat penting sekali khotbah akhir zaman. Kemarin saya posting lagi undangan ibadah, orang berkata udahlah, jangan khotbah yang berat-berat, jangan khotbah di WA saya, jangan khotbah tentang akhir zaman, kitab Wahyu itu untuk akademis, untuk anak STT, untuk dosen, untuk murid teologi. Dia bilang gitu, nggak usah lah, jemaat yang kasih kitab Wahyu. Saudara, ini perkataan iblis saudara. Bab firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu harus disampaikan, diberitakan, diajarkan. Kalau kita hanya tahu awalnya saja, nggak tahu ujungnya gimana. Kita Wahyu adalah ujung akhir dari kehidupan manusia, saudara. Udahlah, jangan Pak, udah jangan deh. Jemaat kasihan, nggak ngerti. Itu khusus untuk sekolah teologi. Mana ada ayat khusus untuk teologi? Mana ada Bible untuk orang sekolah teologi? Semua Bible ini isinya untuk kita semua jemaat Tuhan, ya, supaya kita nggak terlewatkan, supaya kita selamat. Ya. Jadi saya akan sampaikan pada hari ini seri ke-9. Ya, klik coba Adiki. 1000 years reign of Christ. Kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan yang memimpin ya. Nanti akan ada filmnya ya. Sebelum ada filmnya akan saya jelaskan dulu ya. Apa itu kerajaan 1000 tahun ya kan? Nanti akan saya jelaskan, tapi ini karena ada orang-orang baru yang baru hari ini atau mungkin 2 kali enggak tahu kok seri 9, Pak. Mana seri satunya? Ya kan? Maka saya singkat saja, saya sedikit penjelasan ya saudara. Inilah timeline ya. Kita sekarang ada di tempat ini. Present church age. Kita ada di sini saudara. Ya, saat ini kita ada di zaman ini ya. Nanti akan ada rapture ya. Pengangkatan gereja Tuhan, pengangkatan orang-orang percaya. Ya, kita akan diangkat bersama-sama ya. Orang percaya, orang mati dan Kristus diangkat bersama-sama. Kenapa? Diangkat untuk dilindungi, diangkat ke surga, ke angkasa, dibawa Tuhan ke surga. Supaya tidak mengalami 7 tahun masa tribulasi, kesusahan besar. Kalau kita banyak dosanya, enggak bertobat, ya, enggak bertobat, tidak cinta Tuhan, enggak rajin ibadah, enggak melakukan firman Tuhan, kita enggak diangkat Tuhan. Kita akan mengalami 7 tahun masa kesesakan, masa kesusahan besar, penyiksaan, bencana alam, gunung meletus, kelaparan, orang jahat. Semua ada di sini, semua itu mengerikan. Kita sudah bahas ya, 7 murka Allah melalui meterai, 7 murka Allah melalui sangkakala, 7 murka Allah melalui cawan. Jadi ada 21 murka Allah yang kita akan terima kalau kita nggak terangkat di sini. Ya. Jadi pastikan kita semua yang hadir di tempat ini atau yang online yang mendengarkan, kita semua terangkat. Ya. Kapan Pak? Waktunya Tuhan. Ya, kapan saya jelaskan. Diangkat atau hilang kita. Kita naik ke angkasa bertemu Yesus dan kita masuk ke surga. Tapi yang nggak diangkat, kita di sini sangat mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Dan sangat sedikit orang bisa bertahan. Kalau kamu nggak menyangkal Yesus, kamu mati. Disiksa habis-habisan. Dan di sini kita akan mengalami berat. Kita bisa selamat kalau kita mau jadi martir. Mungkin disembelih, mungkin dibakar, dilempar dari gedung tinggi. Pokoknya banyak penyiksaan. Jadi pastikan kita di sini kita angkat. Nah, apa itu penyiksaan selama 7 tahun? Kemarin sudah saya kasih tahu ya. Sudah saya bahas ya. Nah, di sini setelah selesai penyiksaan, Tuhan datang ya. Tuhan datang di sini saudara ya. Nah, Tuhan datang di sini. Itu the return of Christ. Dan di sini ada perang ya. Dengan iblis, dengan setan, dengan antikris, dengan nabi-nabi palsu. Berperang di lembah Armageddon. Ya, perang. Ya, perang di sini. Ya, setelah perang dimenangkan oleh Yesus. Ya kan? Dan pasukan surga. Nah, orang itu akan masuk ke era baru. Era 1000 tahun. Di mana Tuhan akan memerintah di sini. Nah, apakah itu 1000 tahun itu yang terjadi? Nanti akan saya jelaskan pada hari ini. Dan setelah itu nanti minggu depan kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Selesai, ya kan? Jadi saya khotbah sekarang selesai. Ya. Kalau selesai kan? Jadi apa yang terjadi nanti di masa 1000 tahun? Nanti akan ada tayangannya, Pak, apa sih Pak? Saya baru hari ini datang ke gereja ini Pak. Saya nggak mengikuti yang seri-seri sebelumnya Pak.
Oke, kita akan lihat filmnya saudara. Dari awal ini pengangkatan orang percaya, penyiksaan, ya terus penyiksaan sampai tembak Armageddon. Dan nanti saya jelaskan yang pemerintahan 1000 tahun. After Jesus has returned, his 1000-year reign will begin with the building of the temple of God. This unique temple was described by the prophet Ezekiel in chapter 41. And it will be from here that Christ the King will rule all nations. And all the nations will come to this temple to worship the King of Kings and the Lord of Lords. The Word of God made flesh, the Messiah. Isaiah 2, verse 2. In the last days, the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, and will be raised above the hills, and all the nations will stream to it, and many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. And he will judge between the nations, and will render decisions." Isaiah 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Revelation 27. And when the 1000 years have expired, Satan will be loosed out of his prison. Revelation 28. And he will go out to deceive the nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. The number of them is as the sand of the sea. Revelation 29. And they went up over the breadth of the earth, and circled around the camp of the saints, and the beloved city.
and fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil, who deceived them, was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet were. And he will be tormented day and night, forever and ever. Revelation 20 verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Revelation 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Revelation 20 verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. Revelation 20 verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Revelation 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.
Revelation 21:8. But the fearful, and the unbelieving, and the abominable and murderers, and whoremongers and sorcerers, and idolaters, and all liars, will have their part in the lake burning with fire and brimstone, which is the second death. And I saw a new heaven, and a new earth. For the first heaven, and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a great voice, out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who thirsts, I will give of the fountain of the water of life, freely. He who overcomes will inherit all things, and I will be his God, and he will be my son. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. And its light was like a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And it had a great and high wall, with 12 gates. And on the gates were 12 angels. And having names inscribed, which are the names of the 12 tribes of the sons of Israel. And the wall of the city had 12 foundations, and in them were the names of the 12 apostles of the Lamb. And the 12 gates were 12 pearls, respectively. Each one of the gates was one pearl. And the street of the city was pure gold, as transparent glass, the river of the water of life, sparkling like crystal, and coming from the throne of God and of the Lamb, and flowing down the middle of the city's street.
On each side of the river was the tree of life, which bears fruit 12 times a year, once each month, and its leaves are for the healing of the nations. And the city had no need of the sun, nor of the moon, that they might shine in it. For the glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb. And the nations of those who are saved will walk in the light of it, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. But nothing that is impure will enter the city, nor anyone who does shameful things or tells lies. Only those whose names are written in the Lamb's book of the living will enter the city. The throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face. Listen, says Jesus, I am coming soon. I will bring my rewards with me, to give to each one according to what he has done. I am the first and the last, the beginning and the end. Happy are those who wash their robes clean, and so have the right to eat the fruit from the tree of life, and to go through the gates into the city. Kita tahu bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang suka berbohong, berbuat dosa, dilempar ke api neraka untuk selama-lamanya. Sangat mengerikan, saudara. Jadi kita pastikan bahwa kita setelah belajar kitab Wahyu ini, akhir zaman, pastikan kita bertobat, ya. Yang belum bertobat, kita bertobat. Jadi jelas tadi di sini kita akan belajar hari ini pemerintahan 1000 tahun yang Kristus, dan di sini ada penghakiman. Semua orang akan dihakimi. Semua orang, ya, yang baik, yang benar dan mata Tuhan akan masuk surga, yang tidak masuk ke neraka. Kita belajar, saudara, ya, apakah arti dari kerajaan 1000 tahun? Ya, kerajaan 1000 tahun, ya, sebuah pandangan atau konsep di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali ke dunia ini dan memerintah selama 1000 tahun, ya, 1000 tahun. Jadi setelah peperangan Armageddon terus masuk ke 1000 tahun, di mana Kristus akan memerintah sendiri langsung, ya. Dan di situ kita belajar, ya. Kita hari belajar tentang Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-20, ya. Khusus Wahyu hari ini, ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kita nanti bahas per ayat saja, ini saya bahas dulu semua. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan pada tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi di atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhirlah
berakhir iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Saudara, kita baca tadi kata 1000 tahun, saya kasih tanda kuning-kuning, itu ada 6 kali. Dalam ayat yang pendek disebut 6 kali, ya, sangat jelas bahwa 1000 tahun itu adalah literal, nyata. Banyak orang bilang, oh Pak, banyak orang bilang, kami bilang, dia ngomong bahwa 1000 tahun dimulai Yesus bangkit. Yesus bangkit, dia berkuasa atas bumi dan surga, itu sudah 1000 tahun mulai. Tapi salah saudara, 1000 tahun bukan simbolik, tapi nyata. Sampai disebut 7 kali, dikatakan 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Jadi benar-benar ini bukan simbolis, tapi dia nyata ada 1000 tahun. Mari kita bahas satu-satu ayatnya, saudara. Wahyu 21. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya saudara, nanti saudara bisa melihat itu patungnya ada di lobi. Ya, supaya saudara ingat nih, ya kan, bahwa kita telah memenangkan, ya, dan mengalahkan iblis. Ya, jadi iblis, Yohanes dikasih penglihatan bahwa ada malaikat yang turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya, ini merujuk kepada Mikael. Memang nggak disebut namanya siapa, tapi saya katakan ini adalah Mikael, malaikat berperang, saudara. Kita lihat di Wahyu sebelumnya 12:7, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi ini Mikael, dia berperang dengan naga atau setan atau ular tua itu, saudara. Jadi jelas, malaikat bertempur adalah Mikael. Kita juga lihat lagi ayatnya, Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Ya, Mikael lagi, saudara, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni pada saat didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi saudara, Mikael dia membantu kita, menolong kita, melindungi kita dari masa kesesakan. Ya, jadi kalau nama kita tertulis di kitab, kita akan dilindungi. Jadi tugasnya Mikael adalah untuk melindungi, berperang melawan roh jahat, saudara. Maka ini ada gambarnya, adalah lambang dari naga, dari iblis, setan ular tua dikalahkan oleh Mikael. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, ya, dibaptis, percaya, dan kita sudah mengalahkan, punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Ya. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu persisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi jelas malaikat yang membawa kunci dan rantai itu adalah Mikael. Ya. Jangan Pak, siapa tahu mungkin Gabriel. Enggak. Dia penghulu malaikat pangkat tinggi. Ya, seperti Gabriel. Teman Gabriel adalah fungsinya dia, tugasnya menyampaikan firman, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Seperti Gabriel bertemu dengan Maria, ya kan? Bertemu dengan gembala, itu Gabriel, dia menyampaikan pesan, ya. Kayak kalau di mitos Yunani, Hermes, ya, dewa penyampai pesan, ya. Jadi saudara, ini benar-benar Mikael, ya. Kita bahas lagi aja, saudara. Kita kembali ke ayat 10. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Jadi benar-benar ini bukan simbolis, literal, benda nyata 1000 tahun, saudara. Yohanes mengatakan naga, si ular tua, ya kan? Apalagi tadi, iblis, setan. Wah, lengkap, saudara. Naga itu menggambarkan suatu yang ganas, yang sadis, ya. Kalau ular tua itu mengingatkan pada Adam dan Hawa. Dia menyamar, ya, sebagai ular tua, sebagai ular, membuat Hawa berdosa, ya. Kalau iblis adalah pemfitnah, pendakwa kita, ya. Dan setan adalah musuh Tuhan. Jadi sangat lengkap nih, naga, ular tua, iblis, setan. Dan ia mengikatnya, ya, diikat, saudara. Iblis harus diikat dulu, ya.
Kalau nggak bisa. Diikat, dilemparkan. Kalau nggak diikat, nggak bisa dilemparkan, saudara. Jadi ini mengacu kepada Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Setelah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini orang kuat nih, kuat. Maka diikat, ditangkap, diikat, waduh. Terus dilemparkan, apalagi saudara. Dilemparkan terus ditutup, masukkan jurang maut, dimeteraikan. Lengkap sekali, ada berapa? 5D itu saudara. Ditangkap, diikat, dilemparkan ke dalam jurang maut, dikunci, disegel. Waduh, babak belur itu ceritanya. Udah ditangkap, diikat, ya kan, dilemparkan, ditutup, kasih meterai. Ya, nggak bisa gerak kayak orang pencuri aja kan. Kalau pencuri 5D, sudah 6D. Ditangkap, dikepukin dulu, diikat, dilempar ke penjara, dikunci dan dijaga. Itu kalau maling saudara. Tapi ini setan udah nggak bisa gerak saudara. Tadi kita adakan filmnya di jurang maut, dimeterai. Ya. Jadi nggak bisa lari saudara. Benar-benar ini setan akan ditahan sampai 1000 tahun. Supaya tidak menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi jurang maut itu memang benar ada saudara. Ya. Kita klik lagi. Ia menangkap naga si ular tua tadi kan di jurang maut. Ini mengacu kepada Lukas 8 ayat 1. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan takut dengan jurang maut. Jadi kalau kita ngusir setan, keluar dari orang ini. Kalau enggak aku lempar ke jurang maut. Wah, langsung dia keluar. Takut. Setan paling takut dengan jurang maut. Ya, tidak mau dia. Jadi saudara, kita harus benar-benar percaya. Kita ikat dalam nama Yesus, saudara Yesus kau keluar, maka dia akan keluar saudara. Ya, 1000 tahun ini benar-benar terjadi. Jadi diikat saudara, dilemparkan ke jurang maut, udah. Dia nunggu selama 1000 tahun. Untuk apa? Supaya tidak menyesat bangsa-bangsa. Dalam 1000 tahun itu Tuhan sendiri yang memerintahkan. Ya. Jadi kita harus percaya, Pak, kan 1000 tahun orangnya nggak banyak Pak. Kok bisa disesatkan? Kok tadi banyak sekali? Saudara, nanti 1000 tahun, 1000 tahun itu banyak sekali saudara. Loh, Pak kan yang lolos dari masa tribulasi nggak banyak. Tapi berkembang biak banyak sekali. 1000 tahun, bayangkan. Saya googling di internet, berapa jumlah warga dunia ini. Jumlah tahun dan jumlah yang 2011 sampai 2020 itu 7 miliar, terus 7,7 miliar. Dalam 10 tahun naik 10%. Naiknya berapa? Banyak saudara, 700 juta per tahun. Nanti tahun 2030 jadi 8 miliar setengah. Itu baru 20 tahun. Ya, nanti kalau 1000 tahun, saya hitung-hitung, saya pikir, Musa gimana saya lupa matematika saudara. Saya hitung-hitung kayaknya sampai 1 jam. Berapa tahun ya? Soalnya ada akumulasi nih. Akumulasinya gini saudara. Kan 7 miliar nih. Kan jadi 7,7. Ya kan nanti 10% lagi dari 7,7. Terus jadi 8,5. Dan lagi 10% dari ini bukan dari sana saudara. Itu banyak sekali. Bahkan ada yang mati. Betul ada yang mati. Tapi kenaikannya itu banyak sekali. Mengerikan saudara. Itu banyak sekali. Nanti yang berontak banyak sekali. Itu dilepaskan iblisnya. Dia menyesatkan bangsa-bangsa. Ngeri saudara. Bayangkan kalau kita hidup di dunia aja yang 7,7 miliar. Banyak kelaparan di dunia ini. Bagaimana nanti waktu 1000 tahun. Itu bisa 85 miliar penduduk dunia. Pasti akan terjadi hal-hal kesusahan lagi. Lah iblis dilepaskan. Oh mudah sekali. Walah kamu kurang makan ya. Wah kayak berbuat jahat. 80 miliar penduduk dunia. Bagaimana jadinya? Makannya apa? Memang waktu masa tribulasi itu Tuhan pulihkan. Ya yang lautnya jadi darah dipulihkan. Yang hancur dibetulkan lagi. Karena Tuhan memerintah. Semuanya baik semua. Tetapi ketika iblis dilepaskan. Itu terjadi masa besar. Karena di masa 1000 tahun ini Tuhan memang dikatakan hari Sabat. Sabat ada kata Sabat di perjanjian lama. Sabat. Perhentian. Ada kemakmuran, damai sejahtera, sukacita. Itu semua lengkap ada di 1000 tahun. Karena Yesus sendiri memerintah. Tapi setelah 1000 tahun Yesus mau menyaring. Bagaimana nih? Nah makanya melalui iblis dilepaskan disaring. Nah disaring itu nanti akan berat. Bayangkan kalau 85 miliar tinggal di dunia. Apa enggak banyak mudah disesatkan. Makanya ya lihat nih. Banyak sekali nih. Wahyu 20:7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir
iblis akan dilepaskan dari penjaranya, tadi ada kan? Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Itu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Nah ini setelah 1000 tahun. Itu banyaknya manusia. Itu seperti pasir di laut. Bisa nggak minta hitung pasir di laut? Nggak bisa kan? Itu nanti bertempur perang melawan Yerusalem. Dikepung saudara. Itu padat sekali bumi waktu itu saudara. Saat nanti. Makanya nggak heran orang terkait di dunia Elon Musk dia membuat Mars jadi planet Mars untuk tinggal. Kan kita sudah lihat kan planet Mars itu lagi diobservasi dan dia bikinkan sesuatu supaya orang bisa hidup di sana. Tahun lalu awal tahun ini saya mendengar di WA ada keterangan siapa yang mau tinggal di planet Mars harap mendaftar. Ada beberapa negara dia mendaftarkan diri, tetapi saatnya tidak kembali lagi. Ada, saudara kalau mau boleh silakan. Ya, yang di sini hidup juga susah, ngapain lah, udah mas deh. Tapi nggak boleh kembali lagi. Jadi saudara nanti daftar ya, atau daftar nanti akan di training, dididik semua, dikasih ilmu semua. Nanti ke planet Mars tinggal di sana nggak boleh balik lagi. Ya, supaya nanti orang bisa tinggal di sana semua. Ini sudah mulai nih. Dunia ini sudah mulai memikirkan planet Mars untuk tinggal. 7,8 miliar aja sudah begitu. Apalagi nanti 80 miliar di bumi ini. Waduh saudara, kita kerja susah loh. Ini aja sudah susah kita kerja. 7,8 miliar itu kita susah kerja. Banyak saingannya. Saudara bilang S1, aduh S1 itu kayak menjamur saudara. S1, aduh percuma. Nggak ada artinya. S2, sama juga nggak ada artinya. Maka orang yang sama skill, keahlian itu yang laku, yang bisa kerja. Saudara, zaman sekarang banyak pengangguran. Apalagi nanti 80 miliar orang, waduh. Makanya orang kaya di dunia Elon Musk, dia mau bikin hunian baru di planet Mars. Ya. Jadi siapa yang mau daftar, ngacung nanti saya akan cari linknya. Ya. Jadi banyak sekali saudara. Inilah banyaknya seperti ini. Maka kita nggak bisa lagi tinggal di dunia ini saudara. Lagi-lagi, Wahyu 20 ayat 9-10 ya. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya, jadi jelas tadi filmnya. Jadi Yerusalem itu dikepung oleh banyak negara, ya, yang dihasut, disesatkan oleh iblis dan iblis yang menyesatkan mereka dilebarkan di dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi nanti setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan sedikit waktu, itu cepat sekali, langsung semua orang berdosa saudara. Bayangkan, dosa itu sangat cepat sekali menjalar. Orang yang puluhan miliar itu dalam sekejap, iblis dilepaskan, itu semua bisa berdosa. Itu puluhan juta miliar orang itu bisa mengepung Yerusalem. Tapi Tuhan Maha Kuasa, semua dihanguskan oleh api saudara. Dan ini menggambarkan seperti Israel tahun 48. Israel ketika belum jadi Israel, belum ada bangsa. Israel menyatakan kemerdekaannya tahun 1948. Sehari merdeka sudah dikepung oleh banyak negara. Baru seumur sehari merdeka, besoknya Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya. Bayangkan ya ulang ya, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Dikepung banyak negara, baru merdeka, baru umur 1 hari, baru lemas itu sudah dikepung oleh banyak negara Liga Arab, saudara. Tetapi dalam 6 hari, Israel bisa mengalahkan semua. Apa nggak hebat, saudara? Soalnya ini bangsanya Tuhan. Ini Tuhan suka sama Israel. Kalau yang berperang Tuhan, lah sedunia pun nanti dihanguskan semua. Dengan api, mungkin waktu perang pakai nuklirnya ngantem temannya sendiri. Pakai bomnya kena temannya sendiri. Jadi terlindungi kayak kubah dilindungi. Ya, disil. Jadi Israel misalnya Yerusalem ini disil sama Tuhan. Nanti kalau orang nyerang itu bisa mantul sendiri, kena semua, mati semua. Ini secara simbolis itu kita bawa ke Israel ya, yang zaman nanti terjadi. Tapi ini belum terjadi nanti. Ya. Jadi ini bisa literal, bisa simbolis saudara. Jadi benar-benar ini akan terjadi. Orang akan disesatkan, ya. Terus cepat sekali. Orang baik tuh, kalau kita ngomong nasihat baik,
susah dengar. Orang nggak mau jadi baik. Tapi kalau kamu yang jelek-jelek, ya itu mudah menyebar, saudara. Makanya kadang-kadang kita kalau gosip tuh, ya, semakin digosok semakin sip, ya kan? Semakin cepat menyebar. Coba kita ngomong kebaikan, oh nggak nyebar loh. Misalnya saya ngomong, tuh si A baik loh. Nggak nyampe mana-mana, coba, oh si A tuh baru jahat banget, dia korupsi, ini. Itu nyebar semua, saudara. Segereja tahu semua. Si A tuh begini, si A tuh, wah itu parah tuh. Bener. Coba kalau tasnya asli, mahal. Dia terima aja. Coba tasnya, wah itu palsu. Dia omong semua, itu kayak mereknya palsu tuh, Mangga 2 tuh. Wah itu paling mantap, Tanah Abang mengentok. Semua tahu semua. Wah itu pelakor tuh. Itu dia dapat uang karena suaminya, suami orang lain diambil. Maka dia kaya, punya tas bagus, mobil bagus. Itu, waduh. Kalau gosip itu nyebar cepat. Setan juga sumber pendakwa, pemfitnah. Dia akan cepat sekali, akan membawa banyak orang. Maka kita kalau suka gosip, hati-hati. Kita jangan-jangan anak buahnya si naga, si ular tua. Ya, jadi jangan gosip. Gosip boleh yang baik-baik. Ya, contohnya gini, waktu lo di chat main, aduh saya waktu ulang tahun dikasih emas sekilo. Lah itu nggak apa-apa. Ya kan? Tapi chat amat tuh, ulang tahun gua nggak kasih apa-apa, malah minta ini. Nah, nggak boleh. Jadi kalau gosip, ya karena kebaikan orang boleh. Ya firman disebarkan. Tapi aneh, kalau kita ngomong firman, orang nggak mau dengar. Kalau ngomong gosip, apa-apa, kok amat. Kita kalau gosip itu bisa orang tuh tertarik dan pengen tahu lebih banyak lagi. Biar firman Tuhan, udah pusing aku. Itu saudara ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya, apa sih tujuannya kerajaan 1000 tahun. Ya, kita baca saudara ayatnya. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, ya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangannya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Jadi yang pertama adalah tujuannya orang yang di masa tribulasi itu tidak menyembah naga, tidak pakai tanda 666 di dahi atau di tangan kanannya, ya. Dan mereka bahkan ada yang rela dibunuh, ya kan? Dipenggal kepalanya, itu akan dibangkitkan dan dikasih jabatan memerintah. Ya, jadi seperti ini ya. Stefanus dirajam pakai batu, ya kan? Nanti kita kalau masuk masa tribulasi, ya. Itu berat sekali. Kita disiksa, ya kan, anak kita disiksa depan mata kita, di depan kita bisa menyerah, saudara. Tetapi kalau kita bertahan, ya dipenggal kepala pun, kita tetap percaya Tuhan, tidak mau menyembah patung binatang ini, kita akan dibangkitkan pada masa 1000 tahun. Enak kan, saudara? Mau nggak mati buat Kristus? Nah, kan nggak mau semua, takut ya. Mau nggak kira-kira kalau nanti dikasih peso, menyangkal Yesus atau engkau mati. Nah, sudah mau ngomong apa coba? Pasti nyangkal deh. Gitu loh. Jangankan diancam dibunuh. Mau nggak Kang Do atau Yesus disangkal? Kang Do deh. Apalagi dibunuh. Ya kan? Kamu mau enggak? Minggu tuh laris loh pekerjaan kamu loh. Mau laris atau mau ke gereja? Laris deh. Ada banyak, Pak, maaf saya nggak bisa ke gereja. Gerejanya Minggu sih, Pak. Minggu saya rame-ramenya, Pak. Waduh. Makanya Pak Richard hebat. Dia punya salon namanya Minggu tetap ke gereja. Ya kan? Restoran. Ya kan? Itu semua juga ramenya Minggu. Tapi kalau bisa ke gereja 2 jam saja, omsetmu yang hilang 2 jam ini bisa lebih banyak mengatasi omset seminggu. Benar. Kita seminggu omsetnya misalnya 5 juta misalnya aja. Ya kan? Tapi kita ke gereja, kan hilang 2 jam nih omsetnya nih. Kan? Tapi Yesus balikan bisa lebih dari 5 juta, 10 juta. Banyak orang, aduh Pak, sorry Pak. Minggu itu saya Grab rame Pak. Grab food, ya, Gokar, semua tuh rame Pak. Saya nggak bisa ke gereja. Jual makanan, sorry Pak. Bu ya jangan Minggu gerejanya Pak. Enak aja kan. Ya nggak bisa. Makanya Yesus kasih ujian. Mau beribadah Tuhan sungguh-sungguh, mencari aku, atau berdagang dulu. Waduh Pak, kalau Minggu itu warung saya rame loh Pak. Yang makan tuh antri Pak, sampai mati 10 Pak antrinya Pak. Saking ramenya mati 10 ya kan. Saudara, ingat,
berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita gara-gara berkat duit kerjaan kita nggak beribadah. Nanti kita akan mati masuk neraka. Pasti. Gak mungkin orang demikian masuk surga. Gak ada surga orang demikian. Surga itu susah saudara. Kayaknya gampang ya. Oh enak orang Kristen loh. Percaya Yesus masuk surga. Dibaptis masuk surga. Betul. Awalnya gitu. Dipercaya, dibaptis, masuk surga. Kalau kita langsung mati baptis. Dibaptis langsung mati. Gak apa-apa masuk surga. Tapi baptisnya masih hidup. Berpuluh-puluh tahun. Lah itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Banyak orang dibaptis jahat kok. Nggak bisa di surga nggak ada orang jahat. Maka bagi orang Kristen masuk surga itu susah sekali. Susah sekali. Memang kita kena anugerah, kasih karunia. Tetapi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Bukan karena kita dibaptis selamat enak aja. Nggak ada itu, nggak ada. Ada nggak? Kita dihakimi menurut iman kita. Nggak ada. Berapa banyak yang kita bahas kemarin. Kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita mau di gereja tiap minggu, ya kan? Mau komsel tiap minggu, mau tidur di gereja. Kalau kita jahat, kita tidak bisa masuk ke surga. Dilempar ke api neraka. Kalau ini martir begini, wah pasti masuk surga. Tidak hanya masuk surga, dia memimpin, ya, memerintah, ya, bersama Yesus. Ada raja-raja kecil. 1000 tahun Yesus tidak langsung memimpin. Tapi ada raja-raja kecil. Dari mana? Orang yang martir. Orang yang mati. Orang yang tidak menolak, yang tidak menyangkal Yesus. Yang menolak antikris. Yang menolak tanda binatang itu. Dia mengkasih tanda 666. Lebih baik aku mati daripada kita pakai tanda. Dan itulah yang diangkat Yesus hidup untuk kasih reward. Dikasih sebagai raja-raja kecil ya. Bukan raja gede. Yang kecil Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, pastikan kita itu mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkat akan datang sendiri saudara. Jangan cari berkat. Boleh. Tetapi jangan fokus karena kita pekerjaan, kita tidak bisa ke gereja. Banyak sekali. Apalagi sekarang COVID. Waduh, COVID itu buat alasan saudara. Nggak ke gereja. Mana COVID itu habis semua. Level 1. Tetap bakal kosong. Mana yang lain semua? Maaf Pak, COVID Pak. Bukan. Tapi bisa ke pasar, bisa jalan-jalan, bisa gosip-gosip. Tapi kalau ke gereja, maaf Pak, kok ada COVID Pak. Nggak mau semua. Mereka mementingkan diri sendiri. Padahal akhir ujung-ujungnya itu adalah maut saudara. Saya belajar kitab Wahyu semakin mengeri saudara. Aduh, saya kitab Wahyu ini benar-benar kasihan jemaat. Saya 5 tahun jadi pendeta, jadi gembala, tidak pernah khotbah kitab Wahyu. Saya juga nggak ngerti saudara. Nggak ngerti. Tuhan ini selalu saya lewatin terus. Kenapa? Saya nggak ngerti gimana harus bahasnya. Ternyata kita pesan dari Tuhan harus dibahas mulai sekarang kitab Wahyu. Memang gereja pada nggak mau bahas kitab Wahyu, orang pada bubar. Bubar takut jemaatnya hilang kan. Kalau saya enggak, mau 5 jemaat, 10 jemaat, tetap harus diberitakan firman Tuhan. Karena kebenaran, jangan sampai jemaat kita tidak tahu kitab Wahyu, hidupnya seenaknya, dan mati masuk neraka. Saya kena dosa, saudara. Kamu ya, waktu jadi gembala, nggak pernah kasih khotbah surga, neraka. Kitab Wahyu akhir zaman penghakiman. Mereka akannya enak semua. Mereka mati masuk neraka semua. Kamu yang menanggung dosa mereka. Aduh, daripada aku diomelin sama Tuhan, lebih baik saya omelin saudara. Ya kan? Jadi aku dimarahi Tuhan, aku marah sama saudara. Demi kebaikan. Ada loh orang ngaku khotbah begini, pada nggak mau, nggak datang lagi. Aduh, khotbah kok akhir zaman. Kita tuh COVID butuh berkat, mujizat, ngomongnya penghukuman melulu. Lah, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkat itu datang sendiri, saudara. Datang sendiri. Kita sungguh-sungguh gereja, beribadah, rajin kan. Aduh saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Selalu mengasih reward. Ini adalah reward. Memerintah sebagai raja, dibangkitkan itu reward. Ya. Jadi yang kedua adalah memberi upah. 1000 tahun memberi upah, memberi reward adalah orang yang tidak menyangkal Yesus. Kalau kita nggak menyangkal Yesus, kita dikasih reward. Kita setiap kali nyangkal Yesus, enggak sih Pak, enggak gimana. Kita sering ke dukun kok kalau ada masalah keuangan. Ada. Setiap berapa kali temui orang, waduh Pak, saya akan perlu bayar kontrakan Pak. Ini saya bayar kontrakan, saya bayar apa? Cicilan rumah. Ya kan kita layani seseorang,
Kita harus bayar cicilan rumah, saya nggak bisa. Saya jual di daerah sana, utara, Jakarta Utara, ya kan. Tapi saya sepi gara-gara COVID. Dan terpaksa saya pakai jimat. Waduh saudara, mengerikan saudara. Saya ke sana mengerikan, saya kerasa sekali. Gitu loh. Jadi banyak orang selama masa COVID pengusaha itu takut miskin loh saudara. Bener loh, orang kaya itu takut miskin. Ya kan? Kalau orang miskin udah biasa gitu loh. Dia orang kaya takut miskin. Loh, ketawa. Bener loh. Karena orang kaya itu kekuatannya di uang. Uang. Coba ambil uangnya, langsung stroke ya saudara. Tapi orang miskin, diambil ya biasa, udah biasa miskin kok. Kita tahu saudara. Lah kalau orang kaya itu diambil kekuatannya uang, waduh saudara, berat sekali. Kita harus berubah pikiran kita. Jangan sampai kita karena uang, karena pekerjaan, kita meninggalkan Tuhan. Ini memang COVID ini adalah penyaringan. Mungkin masa tribulasi kecil. Kecil, nggak gede kayak gitu, serem kan? Kecil. 2 tahun aja masa tribulasi kecil melalui COVID. Aduh, banyak anak Tuhan udah hidupnya nggak karuan, saudara. Nggak karuan. Ya, banyak kedukun, paranormal, suhu, semua itu adalah bohong semua, saudara. Jadi kita harus benar-benar, ini takta ini banyak ya, jamak takta dan orang-orang. Jadi nggak satu raja, tapi raja-raja, ya. Kebanyakan raja, banyak raja, ya. Jadi enak, ikut Tuhan itu enak sekali, saudara. Memang kita ada masalah, tetap ada masalah. Tidak mungkin kita nggak ada masalah ke Tuhan. Apalagi kita sudah ikut Tuhan. Ya, misalkan khotbah di mana ngajar baptisan, ikut Tuhan. Pak, saya ikut Tuhan, lagi mau baptis Pak, udah banyak masalah Pak. Udah cobaan katanya kan. Nah, nanti setelah baptis juga ada lagi cobaan lagi, Tuhan uji. Kayak ini juga diuji, semua diuji nih nanti. Diuji nanti. Ya kan diuji. Maka agak ujian dengan cara apa? Iblis dilepaskan dalam sedikit waktu. Ya kan? Orang itu pasti akan banyak yang jatuh dalam dosa. Tuhan nggak mau surga diisi orang-orang yang aneh-aneh. Pembohong, pendusta, pezina, ya semua nggak mau. Jangan sampai kita demikian, maka kita tidak akan masuk ke surga. Banyak yang menolak Kristus. Makanya sampai tadi kayak pasir di laut, saudara. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk ke tribulasi. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengumpulkan sisa orang Yahudi. Ya, kita baca saudara ayatnya. Ya. Oh ini ada nih. Ya. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah pada Satan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Jadi nanti masa 1000 tahun ini Tuhan mengumpulkan orang-orang Yahudi. Termasuk 144.000 saksi dari orang Yahudi. Dari sebuah suku dikumpulkan. Ya kita ada khotbah 144.000 saksi orang Yahudi dari sebuah suku. Termasuk semua di dunia ini akan dikumpulkan Tuhan. Ya. Kita pernah baca kemarin waktu di mana? Di YouTube ya. Ada suku Manase yang pulang dari Amerika ke Israel kan. Wah disambut meriah dengan oleh orang-orang Yahudi di bandara, saudara. Jadi nanti semua akan ditarik Tuhan. Yang dari timur, ya, dari barat, utara, selatan. Semua akan dikumpulkan di Yerusalem, saudara. Dan itu akan kumpul semua, maka akan diperangi. Mengerikan sekali, saudara. Terhimpun semua. Ya. Jadi kita harus tidak boleh masuk tribulasi. Mengerikan, saudara. Matius 24 ayat 30 ke 1. Apa kata Yesus tentang mengumpulkan sisa-sisa orang Yahudi, ya? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Jadi jelas sekali bahwa nanti akan dikumpulkan seluruh orang dari 4 penjuru bumi dikumpulkan. Ya. Nanti Tuhan sendiri akan memimpin di masa tribulasi. Ini kata Yesus. Ya. Cepat amat waktunya ya. Baru ngomong sebentar sudah. Oh nanti ada film soalnya ya. Jadi
kita akan dikumpulkan bersama orang dikumpulkan dan kita akan masuk ke Yerusalem baru, saudara. Ya. Ini kita kembali lagi ke Wahyu. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum telah berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Jadi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit. Ya, ini hanya khusus yang dibangkitkan orang-orang yang di masa tribulasi, yang tidak menyangkal Tuhan, tidak pakai tanda iblis, tanda setan dan binatang, itu dibangkitkan dulu, ya kan? Dan nanti orang-orang mati lain tidak akan dibangkitkan sebelum selesai 1000 tahun ini, saudara. Ya, jadi akan dibangkitkan semua. Ya. Bagaimana Pak dengan orang-orang lain, orang-orang yang dulu mati zaman perjanjian lama, ya kan? Terus yang mati yang dulu-dulu. Yang perjanjian lama, yang orang-orang dulu mati, itu akan dibangkitkan waktu ada rapture. Jadi dia tidak akan mengalami bangkit lagi. Sudah rapture, kebutuhan di angkasa. Maka saudara pastikan kita semua rapture. Diangkat Tuhan, masuk ke surga. Daripada kita mengalami banyak masalah di dunia ini, kita akan mati nanti. Akan disiksa habis-habisan, saudara. Ya, jika ini benar-benar, berarti dia ini adalah orang-orang yang mati, yang dagangan, bukan yang di masa tribulasi. Jadi yang bangkit tadi yang masa tribulasi, saudara. Ya, itu adalah kebangkitan yang pertama. Ya. Ayatnya Wahyu 20:13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, nanti setelah masa 1000 tahun, ya kan, selesai, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, jelas sekali. Ya. Jadi memang nanti ketika ada penghakiman, ya, takhta putih, setelah selesai masa 1000 tahun, semua orang mati di laut, di darat, di semua akan dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan. Makanya saya kadang-kadang heran juga. Ya. Ada orang bilang, Pak, orang yang kalau dikremasi tidak boleh dilayani. Ya. Saya juga bingung juga kan. Di GBI mengatakan kalau kremasi kita nggak boleh melayani sampai ke krematorium. Ada yang bilang, Pak, kalau orang dikremasi itu nggak masuk surga karena nggak dibangkitkan. Nah, saya juga bingung juga gimana demikian. Sangat beda dengan ini, saudara, berlawanan. Jelas laut menyerahkan orang-orang matinya. Bagaimana dengan orang yang mati di laut? Kapal tenggelam atau pesawat meledak, berkeping-keping jatuh ke laut. Itu semua dibangkitkan di sini. Oh, maka laut menyerahkan orang-orang matinya. Emang dibakar, terus gimana habis bakar? Abunya kemana? Dibuang juga ke laut kan? Tapi kenapa nggak boleh? Jadi saudara, kalau menurut kitab Wahyu ini sangat bertentangan. Kan heran, masa kita nggak boleh doakan orang yang dikremasi, nggak boleh ibadah di krematorium. Nggak boleh karena orang yang dikremasi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan orang mati itu dikubur, gitu loh. Dari tanah kembali ke tanah. Nah sekarang gimana kalau ada hamba Tuhan, pendeta, orang Kristen yang baik, hidupnya tulus, melayani Tuhan, matinya di laut gimana? Masa nggak bangkit? Dibangkitkan juga. Maka laut menyerahkan orang-orang matinya. Jadi kalau menurut Wahyu 20:13 ini, konsep orang mati dibakar, ya, tidak mengalami kebangkitan, itu salah, saudara. Saya ngomong salah. Salah. Sekarang gimana? Gimana kalau kita di Hong Kong? Ayo. Di Hong Kong itu tanah mahal banget. Sangat-sangat mahal. Semua orang mati biasanya semua umumnya itu dikremasi. Orang terkenal, orang kaya dikremasi semua. Karena nggak ada tanah. Apakah mereka nggak bangkit? Bangkit. Maut pun menyerahkan semua orang matinya. Jadi orang jahat pun juga tadi naik semua, bangkit semua untuk dihakimi. Jadi saudara, saya juga pada waktu baca ini, aduh Tuhan kok kayaknya bertentangan dengan sinode ini. Saya diajarkan tidak boleh mendoakan orang yang dikremasi. Atau banyak orang ngomong ini kalau dikremasi nggak boleh Pak. Orang Kristen harus dikubur. Sebab dari tanah ke tanah. Dari debu ke debu. Kalau dibakar Pak nggak bisa.
Ada nanti yang kalau dibakar itu nggak selamat, nggak dibangkitkan. Ini sebenarnya nggak cocok sekali dengan Wahyu 20:13 ini. Orang laut menyerahkan orang-orang matinya. Jadi kalau orang mati dibakar pun juga dibuang ke laut. Ya kan, orang pesawat meledak di laut, kapal tenggelam di laut. Masa nggak bangkit? Jelas ini. Laut menyerahkan orang-orang matinya. Maka saya juga heran kalau ada saudara bilang begitu, nggak boleh melayani orang yang dikremasi. Bertentangan dengan Wahyu 20:13 ini. Ini bersama dengan orang jahat juga. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang matinya. Ya kan? Semua akan dihakimi masing-masing apa? Menurut perbuatannya. Nggak ada menurut imannya, menurut agamanya, menurut kekayaannya, menurut jumlah mobilnya, jumlah rumahnya, nggak ada. Nggak ada. Menurut perbuatannya. Kalau kita berbuat jahat, ya kan, mencuri, ya berbuat dosa, ya menipu orang, hutang nggak pernah bayar-bayar, hutang lagi nggak bayar lagi. Udah saudara. Nggak bisa demikian saudara. Nggak boleh kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita tidak akan selamat, kita akan dihakimi perbuatannya. Mengerikan loh. Nanti begitu kita mati ya, nanti diangkat nih, bangkit terus dipanggil nih, ya kan? Acong, kemarin buka, Acong. Waduh, kamu hebat loh. Kamu ke gereja rajin sekali, ya kan? Waduh, hebat sekali. Ya, baca Alkitab sampai habis, khatam 10. Waduh, 10 kali, berkali-kali ya. Tapi kamu kok di luar rumah suka mukuli istri, selingkuh, berjudi, hidup gak benar, menipu, merampok. Waduh, sorry, kamu masuk ke neraka. Cut, kasih kunci. Kunci mana? Neraka. Waduh, ini apa lagi nih? Oh, ini berat. Kamu sini. Apa? Kamu hebat sekali. Kamu baik. Kamu menolong orang miskin. Kamu orang baik. Kamu dan saleh. Tidak berbuat jahat. Hidup kamu memberkati orang. Kamu menginjil jadi saksiku. Waduh, kamu tak dilihat catatan nih. Kamu membawa 10 jiwa loh kepada aku. Wah, cut, kasih kunci. Kunci apa? Surga. Itu semua dihakimi. Ada lagi, wah ini suka maki-maki orang nih. Waduh, maki-maki orang. Neraka. Ya kan? Duh, kok ketawa Ibu guys. Jadi, nanti semua ucapan kita diadili. Ucapan kita yang orang bilang maki-maki, omongan kotor, semua dicatat semua. Ya kan? Catat semua. Di surga tuh catat pakai besar tuh, memori cardnya besar. Gak bisa error. Bener, kita catat semua nanti. Wah, ini baik nih, kamu baik. Kamu membawa walaupun kamu menghilangkan 25 orang, kamu bisa membawa 50 orang ke gereja. Wah, hebat nih. Kamu masuk surga. Ya kan? Ada lagi, wah ini kamu nih, gara-gara kamu, ya kan, berantem di gereja ribut terus, kasih ke neraka. Ini ketawa, ini hal simpel nih, hal simpel. Ya kan? Wah, kamu tiap hari ke diskotik. Kayak nggak cocok deh. Itu uang kau pakai ke diskotik itu uang persembahan. Uang perpuluhan kau pakai di diskotik. Aduh, neraka. Saudara, nanti kita akan catat buku kehidupan. Hidup kita tuh tebal gini, saudara. Buka satu-satu dari awal bertobat sampai akhir. Waduh, ngeri saudara. Dosa kita semuanya terbuka. Orang lain nggak tahu, Tuhan tahu, tercatat semua. Ini yang kalau di gereja nih pada tidur nih. Aduh. Persembahan amplopnya kosong lagi. Waduh. Ada loh. Persembahan amplopnya kosong ada juga. Itu bohong Tuhan, pasti masuk neraka itu. Tuhan, berkatilah persembahanku Tuhan. Biar berguna, biar pekerjaanmu di gereja ini Tuhan. Biar dimuliakan Engkau Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Khususnya gerejamu Tuhan. Kat, lihat berapa isinya. Kosong Tuhan. Coba lihat lagi. Kosong. Jangan kamu minus 5 kali ya. Ganti lagi. Lihat. Kosong Tuhan. Aduh saudara. Jangan sampai kita berbohong. Apalagi sama Tuhan. Mati kita. Ananias, Safira mati. Gagal berbohong sama Tuhan, Roh Kudus. Langsung mati. Hati-hati. Kalau nggak punya uang persembahan, nggak usah persembahan. Nggak usah. Jangan kita pakai amplop kosong itu berbohong sama Tuhan, nggak boleh. Apa kata Petrus? Ananias, Safira, rumah kamu tuh milik kamu. Kamu pegang haknya.
Kamu jual pun uangnya juga hakmu. Kamu kasih ke kita pun itu masih hakmu juga. Kenapa kamu berbohong sama Roh Kudus? Berbohong kamu, lakunya 1 M, kamu bilang gopek tiaw. Yang kasih gopek tiaw, kamu kasih gopek, bilang gopek tiaw gak masalah kok. Kasih berapapun gak masalah. Tapi kamu membohongi Roh Kudus, bilang semuanya, langsung mati. Datang lagi istrinya, apa betul kamu dan suami kamu jual rumah segini? Betul, langsung mati juga. Kita mungkin gak mati jasmani, bisa mati keuangan, saudara. Hati-hati. Kita jangan sampai kita nanti mati secara ekonomi. Karena kita bohong Tuhan soal keuangan. Banyak loh saudara, orang itu kalau persembahan ya, itu pelitnya minta ampun. Tapi kalau makan bisa jutaan saudara. Bisa jutaan. Bisa diong, bisa kemana-mana. Itu kalau persembahan tuh kayaknya buka, itu lengket tuh. Kayak kena lem tuh. Hati kayak kena lem. Buka. Dan dicari lagi. Aduh saudara, yang paling kecil nilainya. Habis kecil dikumcek-kumcek lagi. Saudara, saudara belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Dalam hal keuangan, saudara belum kenal Tuhan. Saudara kalau kenal Tuhan, aduh semua diberikan untuk Tuhan. Kita kerja mati-matian, semua usaha untuk Tuhan. Saya bilang masih saya, kita mati nggak bawa uang. Rumah, mobil, semua kita tinggalkan. Ya kan? Apa sih yang kita bawa? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Banyak orang jahat malah menjual nama Tuhan. Menjual nama Tuhan. Kita harus benar-benar justru menjual barang dagangan, berdagang, berusaha untuk pekerjaan Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan hasilnya untuk Tuhan. Enggak masalah, kita nggak ada uang, nggak masalah. Tuhan akan berikan lagi. Kita hanya ke gereja, kadang-kadang nyanyi selesai udah pulang, gitu loh. Pulang makan-makan di mall, makan-makan di restoran. Padahal tadi persembahan nggak isi persembahan. Saya ngomong apa adanya. Saya gembala tidak mau sungkan-sungkan ngomong soal keuangan, nggak mau. Dia sudah nggak selamat, jadi saya ngomong apa adanya. Bapak nggak begitu, Bapak kayaknya mata duitan deh. Enggak. Saudara kasih nggak kasih terserah. Gereja tetap buka, tetap semua full band, tetap lengkap. Tapi saya nggak mau hanya saya diberkati Tuhan. Saya mau semuanya diberkati Tuhan. Maka saya saksikan bagaimana hidup kita terhadap Tuhan. Semua saya kasih Tuhan semua. Saya kira nggak punya apa-apa, nggak masalah. Tuhan, kalau aku mati besok, aku sudah bawa banyak harta ke surga. Kita ngasih Tuhan, itu kita nggak langsung sedang nabung harta di surga. Kita diberkati di dunia, apa yang kita sebagai Tuhan itu terkonversi ke harta ke surga. Kita memberi misalnya 50.000, itu kita diberkati lagi Tuhan di sini berlimpah, tapi 50.000 kita itu juga tersimpan di surga. 100.000 surga. Makanya adakan simpanlah harta di surga. Bukan hanya uang saja, atas kata perbuatan baik kita. Percaya Yesus. Tapi kita nggak mau mengerti saudara. Saya nggak takut kok. Saya juga nggak pengen apa-apa. Tuhan yang aku ingin kamu, aku intim dengan kau tiap hari. Baca Alkitab, baca buku-buku rohani. Itu aja. Nggak kepengen apa-apa saudara. Karena hidup saya nggak lama saudara. Saya tahu. Hidup saya nggak lama. Ya kan? Kita jangan bilang Pak, saya tua Pak. Saya muda Pak, masih lama. Nggak bisa loh. Nggak bisa. Kan masih muda Pak, nggak bisa. Comot dulu kita nggak tahu. Kita antri nih. Antri. Kita belakang. Organnya lama. Malaikat comot dia belakang. Ya kan? Comot dulu. Dan kita dipanggil nggak menurut abjad. Ya kan? Asyong, Alyong, Akong. Dulu baru B, Budi. Enggak. Kalau dibalik Haji Salim saya kena lagi pertama. Saya tuh paling dekat dengan abjad. Mau Budi dekat dari A. Kalau Amerika Nasdem dulu, Haji Salim dekat lagi saya saudara. Kalau abjad, waduh saya dekat saudara. Mau dibalik Haji A, mau nggak dibalik B, Budi juga. Enak Richard R di belakang tuh. Tapi Tuhan nggak angkat kita berdasarkan abjad kita. Cap cip cup ambil cowok sana. Kita kayak belakang. Kat ambil tuh yang belakang. Ambil dulu. Nggak bisa dong kita panggil abjad. Akyong, masuk. Alyong. Ya orang Medan kena semua. Orang AA kena semua. Ame. Aduh kena semua. Ya kan? Yang Z itu yang enak. Ya kan? Sakaria. Wah itu ujung. Oh nggak bisa saudara. Orang mati itu nggak bisa abjad. Jadi kita harus benar-benar hati-hati saudara ya.
Ya, Daniel 12:2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi semua orang dikumpulkan, nanti diadili kerjaan maut, terus laut menyerahkan semua orang matinya, dan semua dikumpulkan. Dan sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian hidup kelegaan di surga, ya kan? Hidup yang kekal dan mengalami kehinaan. Itu berat sekali. Kita dipanggil semua, yang laut menyerahkan orang matinya, ya kan? Jadi saya yakin orang dikremasi itu tetap diangkat. Kremasi memang kita simpan di lemari, udah punya, kan punya, kan ke laut juga kan. Nah itu nanti diserahkan oleh laut, diangkat semua, diadili. Nah tapi kita yang jahat, kita masuk neraka, tadi mengerikan, dibakar. Bisa saudara. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kita hari ini belajar tentang kejar 10 tahun, ya kan. Yaitu masa istirahat, masa sabat, masa Tuhan memimpin, itu aman-aman, ya kan? Karena Tuhan memimpin dan banyak raja-raja. Setelah 10 tahun selesai, Tuhan mengadakan penyaringan. Iblis dilepaskan sedikit waktu lagi untuk menyaring. Ya, tidak semuanya masuk surga, kepenuhan. Kenapa? Penuh orang yang jelek-jelek, orang yang aneh-aneh, yang cinta harta, cinta uang, yang suka berzina, menipu orang, yang suka macam-macam lah, saudara. Ya, jadi orang yang berdosa tidak akan masuk ke surga. Itu banyak sekali lagi kayak pasir di laut. Itu yang dihasut oleh iblis menyerang Yerusalem. Waduh saudara, itu simbolis ya. Jadi ini akan terjadi penyaringan. Nah nanti akan saya sampaikan ke depan tuh saudara. Ya. Dan kita yang percaya kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Tim musik siap? Ya kan? Nah ini namanya nanti kita akan diadili satu-satu. Yesus tampil sebagai pembela kita, ya kan? Ini nanti penghakiman tahta putih, ya. Nanti akan saya bacakan, akan saya khotbahkan ke depan tahta putih, ya, dan langit baru, bumi baru. Di sini Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Nah, kita dikasih tubuh kemuliaan, tubuh yang dibangkitkan, nanti Tuhan akan membela kita. Jadi saudara, memang benar-benar kita terjadi, ya, pasti kita mati, ya kan saudara? Ada nggak di sini kira-kira yang nggak bisa mati? Ada? Coba ngacung kira-kira. Semua orang akan mati kan? Tapi pastikan kita masuk ke surga, ya. Surga lantainya emas, ya. Jadi yang punya emas jangan bangga, jangan bangga. Lu punya emas misalnya 1 kilo pun, 2 kilo pun jangan bangga. Itu lantai di surga. Kita lagi memakai kalung emas, kalungnya dari lantai surga. Pakai anting emas dari lantai surga, ya kan? Semua itu nanti emas semua. Tapi kalau kita masuk neraka, kita akan disiksa. Makanya bagi jemaat, ya, tempat ini atau di yang secara online, kalau belum bertobat, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini putuskan untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus ngomong, akulah Tuhan. Yesus ngomong, akulah Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini sampai ke surga tanpa melalui Yesus, melalui aku. Nah, Yesus akan jadi pembela kita di surga nanti. Jadi pastikan yang belum terima Yesus, hari bertobat, terima Yesus, ya, dan sudah diselamatkan. Ya. Terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis, maka sudah diselamatkan. Tapi yang menolak akan dihukum di neraka. Tidak ada jalan lain ke surga tanpa melalui Yesus. Sudah jelas katakan, akulah Tuhan, akulah pemilik surga, akulah Raja, akulah anak Allah. Ya. Jadi saudara yang belum kenal Yesus, mari ya, kita harus membuka hati. Ya. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa tunggalku. Tuhan, aku terima Engkau Tuhan. Dan nanti kita dibaptis, kita sudah pasti masuk surga. Ya. Bagaimana? Nah, ini bumi baru, langit baru. Ya, setelah kita masuk surga, dihakimi, diadili, dan kita masuk surga, nanti kita akan ada langit baru, bumi baru. Waduh, saudara, langit baru, bumi baru nanti kayak Taman Eden. Semuanya enak, tidak ada air mata, tidak ada semua kesusahan-kesusahan. Nanti akan saya terangkan nanti ke depan apa yang terjadi, ya kan? Ya, seperti apa indahnya langit baru, bumi baru. Seperti apa sih Pak indahnya Pak? Seperti apa keadaan langit baru, bumi baru? Keadaannya gimana Pak? Kok kayak nyaman banget? Ya. Yang ketiga, seperti apa nyamannya langit baru, bumi baru bagi kita yang percaya?
Mau tahu saudara? Datang lagi minggu depan. Bersambung ya. Mari kita siapkan di musik ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan dibebaskan dari dosa dan kita menerima kemenangan ya. Dan kita hidup di langit baru bumi baru bersama Tuhan sebagai Raja mulia, Bapa yang kekal selama-lamanya. Dan kita hidup dengan penuh sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Dan kita akan bersorak-sorai. Hore! Kita masuk di surga. Dan yang lain, itu teman saya di neraka lagi. Kasihan itu. Waduh, dulu di gereja sombong banget. Waduh, sekarang masuk neraka. Bisa lihat saudara. Ingat orang kaya dan Lazarus. Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus cecukkan jarinya supaya aku cecukkan. Oh, nggak bisa. Kita memang bisa lihat, tapi itu terpisah jurang. Kasihan. Itu menurut yang ayat itu yang Abraham dan Lazarus ya. Tapi saya nggak tahu waktu ada bumi baru. Mungkin yang nerakanya jauh lagi saya nggak tahu. Mungkin di Pluto di mana nggak tahu saya. Itu bahwa di bumi yang kita nggak tahu di mana neraka. Tapi neraka pasti ada dan surga pasti ada. Mari kita berdiri saudara. Kita nyanyikan Raja Mulia. Kita praise. Biasa kita bersih, kita praise, puji Tuhan karena kemenangan kita. Ya, kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita masuk langit baru, bumi baru.